pembacaan naskah RUU. 3. Pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pendapat akhir mini pemerintah. 4. Penandatanganan naskah tentang RUU PFII. 5. Pengambilan keputusan untuk dilanjutkan pada tingkat 2 dalam rapat paripurna. Apakah bisa disetujui? Setuju. Selanjutnya, atas izin dari anggota Komisi 11 DPR RI dan pemerintah, kita masuk pada acara yang pertama, yaitu pembacaan laporan panja oleh Ketua Panja RUU PFII. Saya persilakan kepada Ketua Panja Pak Hekal untuk membacakan laporan panja. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI. Yang kami hormati Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya, Saudara Menteri Sekretariat Negara atau yang mewakili beserta jajarannya, Saudara Menteri Hukum atau yang mewakili beserta jajarannya, Saudara Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM atau yang mewakili beserta jajarannya. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita hari ini dapat melaksanakan rapat kerja dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini dalam rangka memenuhi tugas konstitusional Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau Panja RU tentang PFII, menyampaikan laporan Panja RU tentang PFII dalam rapat kerja pengambilan keputusan dalam pembicaraan tingkat 1 RU tentang PFII. Sebelumnya, kami atas nama pimpinan dan anggota Panja RU tentang PFII menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota Panja Komisi 11 DPR RI dan pemerintah atas pembahasan yang konstruktif dan efektif dalam proses pembahasan RU tentang PFII. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI serta wakil pemerintah menindaklanjuti amanat pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia diatur secara khusus dalam undang-undang yang dibentuk paling lambat 3 bulan terhitung sejak undang-undang tersebut diundangkan secara resmi. Komisi 11 mulai melakukan pembahasan RU tentang PFII pada tanggal 2 Juli 2026. Pada tanggal 2 Juli 2026, Komisi 11 menyelenggarakan rapat kerja bersama perwakilan pemerintah. Rapat kerja mendengar penjelasan pemerintah atas RU tentang PFII dan pandangan umum fraksi-fraksi yang menyetujui pembahasan RU tentang PFII dilanjutkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Rapat kerja juga sepakat membentuk Panja RU tentang PFII untuk melaksanakan rangkaian pembahasan. Pembahasan pada tingkat Panja RU tentang PFII dimulai dengan rangkaian meaningful participation dengan menggelar rapat dengar pendapat umum pada tanggal 6, 8, dan 9 Juli 2026. Dalam RDPU tersebut, Panja RU tentang PFII mendengarkan dan mendapatkan masukan yang sangat konstruktif terkait dengan berbagai aspek pengaturan dalam RU tentang PFII dari berbagai pihak dan stakeholders antara lain para akademisi dari berbagai perguruan tinggi, kementerian lembaga terkait, otoritas sektor keuangan, himpunan perbankan, dan asosiasi berbagai profesi di sektor keuangan. Secara simultan, rangkaian pembahasan RU dilaksanakan dalam rapat panja tanggal 8, 9, 13, 14, 15, dan 16 Juli 2026. Adapun tim perumus dan tim sinkronisasi bekerja sesuai dengan penugasan panja pada tanggal 17 sampai 19 Juli 2026 dan telah melaporkan hasil kerjanya dalam rapat panja tanggal 19 Juli 2026. Rapat panja kemudian menyempurnakan atas hasil perumusan dan sinkronisasi tersebut pada tanggal 19 dan dilanjutkan pada tanggal 20 Juli tadi pagi. Terhadap RUU tentang PFII dari pemerintah yang terdiri dari 7 bab
dan 53 pasal, Panja RUU tentang PFI telah melakukan pembahasan melalui penyusunan daftar inventarisasi masalah atau DIM dari fraksi-fraksi yang berjumlah 503 DIM, terdiri dari 367 DIM pada batang tubuh dan 136 DIM pada penjelasan. Sejumlah 157 DIM pada batang tubuh dan 93 DIM pada penjelasan disetujui tetap. DIM perubahan redaksional terdiri dari 53 DIM pada batang tubuh dan 12 DIM pada penjelasan. Adapun DIM perubahan substansi terdiri dari 93 DIM pada batang tubuh dan 6 DIM pada penjelasan, sedangkan DIM penambahan substansi terdiri dari 59 DIM pada batang tubuh dan 23 DIM pada penjelasan, serta DIM dihapus sejumlah 5 DIM di batang tubuh dan 2 DIM pada penjelasan. Selama rapat Panja RUU tentang PFII, Panja melakukan pencermatan, pembahasan, dan pendalaman terhadap seluruh DIM sekaligus dibantu oleh tim perumus dan tim sinkronisasi dalam melakukan perumusan dan sinkronisasi materi RUU tentang PFII secara keseluruhan. Berdasarkan hasil kerja Panja serta tim perumus dan tim sinkronisasi, telah tersusun draft RUU tentang PFII yang secara sistematis disusun dalam 10 bab dan 73 pasal dengan materi muatan dan pasal sebagai berikut. Bab 1, ketentuan umum, mengatur mengenai definisi dan azas penyelenggaraan PFII, pasal 1 dan pasal 2. 2. Bab 2, pembentukan kedudukan dan tujuan PFII yang terdiri dari 2 bagian, yakni bagian ke-1 mengatur pembentukan dan kedudukan, dan bagian kedua mengatur tujuan penyelenggaraan PFII, pasal 3 dan pasal 4. 3. Bab 3, kegiatan usaha, mengatur mengenai kegiatan usaha pada PFII, baik kegiatan usaha sektor keuangan, kegiatan usaha penunjang sektor keuangan, maupun kegiatan usaha sektor lainnya, pasal 5 sampai dengan pasal 9. 4. Bab 4, kelembagaan yang terdiri dari 6 bagian, yakni A. Bagian ke-1 mengatur mengenai materi umum mencakup pendelegasian kewenangan pengelolaan PFII dari Presiden kepada Gubernur PFII dalam pembentukan Dewan Pertimbangan PFII pasal 10 sampai dengan pasal 12. B. Bagian kedua mengatur mengenai Dewan PFII, mencakup status dan kedudukan Dewan PFII, organ Dewan PFII, pengangkatan dan pemberhentian Dewan PFII, tugas dan wewenang Dewan PFII termasuk pembentukan komite-komite dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya, pasal 13 sampai dengan pasal 17. C. Bagian ketiga mengatur mengenai LP PFII, mencakup status dan organ LP PFII, tugas dan wewenang LP PFII, modal awal dan rencana kerja LP PFII, serta keuntungan kerugian pengelolaan aset dan kepailitan LP PFII, pasal 18 sampai dengan pasal 28. D. Bagian keempat mengatur mengenai LPJK PFII, mencakup status dan organ LPJK PFII, tugas dan wewenang LPJK PFII, dan modal awal LPJK PFII, pasal 29 sampai dengan pasal 32. E. Bagian kelima mengatur mengenai akuntabilitas, yakni penyampaian pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan PFII kepada Presiden dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi PFII kepada DPR RI, yakni AKD yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, pasal 33. F. Bagian ke-6 mengatur mengenai pengaturan lebih lanjut mengenai kelembagaan Dewan PFII, LP PFII, dan LPJK PFII dalam peraturan Presiden, pasal 34. 5. Bab 5, lembaga arbitrase PFII yang mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa di PFII melalui lembaga arbitrase PFII, itu pasal 35 sampai 37. 6. Bab 6, pengadilan PFII yang terdiri dari 6 bagian, yakni A. Bagian ke-1 mengatur status dan kedudukan pengadilan PFII sebagai pengadilan khusus, pasal 38. B. Bagian kedua mengatur mengenai kewenangan pengadilan PFII untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di PFII, pasal 39 dan pasal 40. C. Bagian ketiga mengenai susunan pengadilan PFII, pasal 41 dan 42. D. Bagian keempat mengatur mengenai wewenang ketua pengadilan, pasal 43. E. Bagian kelima mengatur mengenai hukum acara pengadilan PFII, pasal 44. Dan F. Bagian keenam mengatur mengenai anggaran pengadilan PFII yang bersumber dari LP PFII, pasal 45. 7. Bab 7, dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mengatur mengenai bentuk pemberian dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi penyelenggaraan PFII, pasal 46. 8. Bab 8, fasilitas perpajakan dan fasilitas
khusus lain yang terdiri dari 9 bagian, yakni A, bagian ke-1 mengatur mengenai materi umum terkait pemberian fasilitas perpajakan kepada pihak tertentu dan bentuk-bentuk fasilitas lain yang diberikan pasal 47 dan 48. B, bagian kedua mengatur mengenai fasilitas pajak penghasilan meliputi bentuk fasilitas dan subjek yang diberikan fasilitas serta kriterianya pasal 49 sampai pasal 55. C, bagian ketiga mengatur mengenai fasilitas pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah mencakup bentuk fasilitas dan subjek yang diberikan fasilitas serta kriterianya pasal 56 sampai dengan pasal 59. D, bagian keempat mengatur mengenai fasilitas kepabeanan mencakup bentuk fasilitas dan subjek yang diberikan fasilitas serta syarat dan ketentuan pasal 60. E, bagian kelima mengatur mengenai perlakuan perpajakan atas warisan terkait dengan ketentuan bagi pajak atas warisan yang tidak diberlakukan di PFI pasal 61. F, bagian ke-6 mengatur mengenai perlakuan perpajakan atas pendanaan modal awal PFI pasal 62. G, bagian ke-7 mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaporan dan administrasi bagi pelaku usaha, tenaga ahli sektor keuangan dan pihak lain yang melakukan kegiatan usaha atau operasional di PFI pasal 63. H, bagian ke-8 mengatur mengenai sanksi terkait dengan fasilitas perpajakan pasal 64. I, bagian ke-9 mengatur mengenai fasilitas khusus lain bagi pelaku usaha, tenaga ahli, atau pihak lain di wilayah PFI pasal 65. 9, bab 9 kekhususan pada PFI yakni terkait bahasa, hukum yang digunakan, perizinan penggunaan valuta asing, serta transaksi keuangan di PFI pasal 66 sampai dengan pasal 70. 10, bab 10 ketentuan penutup terkait pengecualian pemberlakuan peraturan perundang-undangan, amanat pembentukan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang PFI, keberlakuan Undang-Undang PFI, dan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia pasal 71 sampai dengan pasal 73. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI serta wakil pemerintah perkenankan kami mewakili Panja RUU tentang PFI mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kerjasama yang sangat baik dari semua pihak dalam proses pembahasan RUU tentang PFI. Kami berharap dengan diundangkannya RUU tentang PFI dapat menjadi upaya nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, perluasan lapangan kerja, serta pendalaman dan diversifikasi perekonomian nasional sekaligus sebagai bentuk kontribusi yang efektif terhadap sektor keuangan guna mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Panja RUU tentang PFI menyampaikan terima kasih atas berbagai pandangan, tanggapan, dan masukan yang konstruktif dari semua fraksi di Komisi 11 DPR RI dan semua unsur pemerintah serta dukungan dari Badan Keahlian DPR RI, Sekretariat Komisi 11, dan tenaga ahli Komisi 11 DPR RI serta tim pendukung pemerintah dan seluruh narasumber stakeholder yang turut berpartisipasi. Demikian laporan hasil kerja Panja RUU tentang PFI yang dapat kami sampaikan. Kiranya forum ini dapat memberikan persetujuan guna pengambilan keputusan pada tingkat pembicaraan tingkat 1 RUU tentang PFI. Atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI beserta pemerintah, tadi kita sudah mendengarkan laporan Ketua Panja RUU PFII. Apakah bisa disetujui laporan tadi? Setuju. Kita setujui laporan itu.